Halo rekan-rekan semua, kita akan ngomongin bagaimana cara penipu menjaring mangsanya. Ya, jadi sekarang kan penipuan online ini banyak sekali. Setiap hari selalu terjadi penipuan online. Setiap hari korban-korban penipuan online banyak sekali. Nah, ini kita akan ngomongin metodenya penipu ini bagaimana kok bisa banyak sekali dapat korban, dapat mangsa ini ya. Jadi penipu ini dalam melakukan penipuan online ini biasanya memakai metode sebar jaring ya. Sebar jaring itu kalau kita menjaring ikan itu kita kan menebar jaring, nanti ikan-ikan yang masuk di jaring kita itu yang tertangkap, itu yang menjadi hasil panen kita. Yang kita tangkap itu yang ikan-ikan yang nempel di jaring itu. Nah, seperti itu, penipu itu ya sama seperti itu. Metode mereka dalam melakukan modus penipuan itu ya seperti sebar jaring tadi. Jadi jala disebarkan, kemudian ikan-ikan yang masuk itu yang tertarik. Nah, metode sebar jaring seperti apa? Jadi macam-macam ya. Jadi macam-macam. Yang pertama misalnya penipu ini membuat iklan berbayar di media sosial. Nah, jadi di media sosial itu sekarang kan banyak iklan-iklan yang ternyata itu berujung penipuan. Misalnya iklan lowongan kerja paruh waktu, atau iklan misalnya barang murah mengatasnamakan pegadaian, atau iklan menawarkan investasi-investasi dengan return yang nggak masuk akal, seminggu 100% misalnya. Atau iklan-iklan lain yang ternyata berujung ke penipuan. Nah, penipu ini sudah berani memakai iklan berbayar. Kenapa kok mereka memakai iklan berbayar, bukan iklan gratis? Karena di media sosial itu kalau kita memakai iklan berbayar, kita bisa menentukan target yang akan kita jangkau. Misalnya, ini yang dijangkau ini umur berapa sih? Nah, lokasinya di mana, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, minatnya atau pekerjaan apa, itu bisa di-profiling seperti itu. Nah, makanya penipu seneng banget menggunakan iklan-iklan berbayar ini untuk menjangkau mangsa-mangsa mereka. Nah, ini targetnya ibu-ibu ini. Maka ini targetnya di atas 30 tahun, biar duitnya banyak, misalnya seperti itu. Itu bisa. Makanya hati-hati, dengan iklan berbayar ini akan semakin banyak orang-orang yang tertipu. Ya, ini hati-hati sekali. Penipu sudah berani modal memakai iklan-iklan berbayar, ya, memakai iklan-iklan berbayar untuk melancarkan aksi-aksinya. Ya, itu hati-hati. Itu contoh metode sebar jaring yang pertama. Yang kedua, biasanya mereka itu melakukan spam melalui WhatsApp. Nah, ini metode paling murah tapi sangat efektif ya. Jadi spam itu blast gitu ya. Jadi misalnya penipu ini punya data 100.000 nomor WA atau 1 juta nomor WA. Nah, itu semuanya di blast lewat program gitu ya, lewat aplikasi, di blast, semuanya mendapatkan WA 1 juta nomor ini. Misalnya seperti itu cara kerjanya. Nah, kemudian orang-orang yang membalesi, orang-orang yang menjawab WA itulah yang menjadi target para penipu. Contoh misalnya ini di blast atau di spam ke 1 juta nomor tentang penipuan modus, misalnya tentang kenaikan tarif layanan bank. Nah, nanti semua orang yang ada di database-nya penipu ini di WA. Nah, di WA nanti mereka akan dapat, oh ini ada kenaikan tarif layanan dari bank. Nah, kemudian orang-orang yang tertarik ya, itu tentu akan melakukan klik atau menghubungi nomor WA yang menghubungi dia itu, nomor WA yang mem-WhatsApp tadi. Nah, orang-orang yang tertarik untuk mengklik tautan atau tertarik untuk menghubungi nomor WA tersebut, itulah yang diprospek oleh penipu. Jadi mereka sebar jaring aja, sebar jaring, digelar jaringnya, orang-orang ini yang balesi WA-nya atau orang-orang yang klik link yang dia bagikan, itulah yang menjadi mangsa mereka, target mereka. Jadi sebenarnya mereka nggak mentarget, oh nomor ini, nomor itu enggak. Mereka seperti sebar jaring aja. Mungkin dari 1 juta orang yang mereka blast, yang mereka kasih WhatsApp, ya itu paling nanti sekitar 1%-nya aja. Itu sudah, dari 1 juta sudah 10.000. Nah, 10.000 orang. Dari 1% tadi, 1%-nya aja lagi yang terkena tipu. Ya, berarti setiap 10.000 orang kena tipu satu aja. Itu sudah berapa? Sudah 100 orang ya. Nyebar 1 juta dengan asumsi 10.000 orang ya, itu satu orang yang terjebak, itu sudah 100 orang. 100 orang kali berapa juta yang tertipu kan gitu kan ya. Satu orang masing-masing misalkan 10 juta, sudah 1 miliar. Nah, cara kerja penipu seperti itu. Makanya kamu perlu waspada, jangan asal jawab aja. Setiap ada WA yang masuk, kamu telaah dulu, ini bener nggak gitu. Jangan langsung asal kamu klik.
terus langsung kamu balesi WA-nya. Karena metodenya seperti itu, seperti menyebar jala gitu. Kalau kamu tanggepin ya kamu akan diprospek oleh penipu gitu loh. Kalau kamu tanggepin ya makanya kamu akan dihajar sama si penipu ini. Makanya penipu itu sebenarnya bukan target kamu. Misalnya undian berhadiah gitu. Jangan GR gitu. Oh, aku dapat undian berhadiah nih dari atas nama artis, jangan GR. Jadi yang dapat WA seperti itu tuh banyak sekali, ratusan bahkan jutaan orang gitu loh. Jangan kamu GR, waduh, aku dapat undian menang giveaway atas nama artis nih. Enggak seperti itu konsepnya. Ada jutaan orang yang dapat WA seperti itu. Ada jutaan orang yang dapat SMS seperti itu. Ada jutaan orang yang DM seperti itu. Nah, jadi kamu jangan GR karena ternyata banyak orang akan mendapat seperti itu. Lah, orang-orang yang balesin, orang-orang yang membalas pesan dari penipu itu, itulah yang dimainkan oleh penipu. Termasuk jika kamu balesin atau kamu membalas chatnya penipu, kamulah yang akan di brainwash otakmu oleh penipu. Jadi bukan penipu benar-benar target kamu gitu, enggak. Mereka asal jaring aja. Nanti orang-orang itu yang membalas pesannya, itulah yang dihajar sama mereka. Ya. Terus kemudian metode sebar jaring selanjutnya juga misalnya dengan barang-barang murah. Ya. Barang-barang murah, dia mengiklan misalnya motor murah, kemudian mengiklan laptop murah, handphone murah. Nah, orang-orang yang tertarik ini dimasukkanlah di grup Telegram. Nanti di grup Telegram ini sudah siap nih komplotan, baik adminnya, kemudian anggota-anggotanya, member-membernya, mereka akan membrainwash otak kamu. Oh, alhamdulillah ini beneran dapat lelang. Oh, alhamdulillah ini beneran dapat handphonenya sudah sampai dan sebagainya. Sehingga kamu tertarik karena member-member yang lain seolah-olah benar-benar dapat. Padahal itu jebakan. Jadi kalau kamu melihat iklan banyak, ini misalnya iklan iklan handphone murah, laptop murah, ataupun iklan misalnya motor murah, mobil murah, kemudian kamu disuruh masuk ke grup Telegram, hati-hati. Hati-hati, bisa jadi itu adalah jebakan. Ya, itu adalah jebakan. Karena nanti begitu kamu sudah masuk grup Telegram, di situ otakmu dipermainkan, habis gitu, ya. Habis uangmu, nanti ujung-ujungnya dimintain ini, dimintain itu, nggak ada habisnya. Jadi seperti itu ya, metode penipu itu dalam menipu, penipuan online ya ini, seperti sebar jaring. Baik melalui tadi WhatsApp, iklan berbayar di media sosial, kemudian iklan barang-barang murah, kemudian orang-orang yang merespons iklan itu, dialah yang menjadi targetnya. Jadi semua orang melihat iklan penipu ini, semua orang mendapat spam WA, semua orang melihat iklan murah, tetapi orang yang merespon iklan itu, itulah yang menjadi target penipu. Makanya gunakan nalar logika kita, ya. Kalau melihat barang yang harganya tidak masuk akal, ya sudah abaikan, nggak usah dipedulikan, karena nanti ujung-ujungnya kamu pasti kena penipuan, kan gitu kan ya. Kalau kamu dapat hadiah, dapat undian dan lain-lain, ya dipikir dengan nalar logika, kita nggak ngapa-ngapain, kemudian tiba-tiba ada WA ke kita ngomong kita dapat hadiah dari artis. Gimana mungkin gitu loh. Gimana mungkin kita dapat 100 juta, kita nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba ada yang WA kita bilang kita dapat 100 juta dan kamu percaya saja. Nggak mungkin gitu loh ya. Jadi hati-hati, metodenya seperti itu. Ya, hati-hati, mudah-mudahan kamu tidak terjebak dengan permainan penipu yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari modus-modus penipuan. Ya. Tetap waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.